Ayo kita belajar tentang tanda-tanda Europrafa. Assalamualaikum Aisyah dan Fatimah. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda Europrafa. Aisyah dan Fatimah serta teman-teman di rumah, ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran setelah menyimak video edukasi tentang tanda-tanda Europrafa, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian Europrafa serta fungsi rafa dalam struktur kalimat bahasa Arab. Emangnya Europrafa itu apa, Bu Guru? Teman-teman di rumah ada yang tahu nggak? Pertanyaan bagus Fatimah. Rafa itu artinya kata itu marfu, yaitu biasanya ia menandakan menjadi subjek atau pelaku. Ada 4 tanda yang harus kita ingat dalam tanda rafa ini. Kira-kira apa ya tandanya? Kalian tahu tidak? 4 tanda tersebut adalah dhammah, alif, waw, dan nun. Sedangkan tanda Europrafa dengan dhammah itu dipakai untuk isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, serta fi'il mudhari. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Tapi bagaimana contohnya? Contoh isim mufrad yang beriroprafa ialah seperti lafaz qala Muhammadun. Adakah di dalam contoh tersebut kata yang berharakat dhammah? Yap, Muhammadun, karena ia isim mufrad dan menjadi subjek dari suatu pekerjaan. Berikut adalah contoh dari jamak taksir, jamak muannas salim, serta fi'il mudhari yang tanda i'rabnya dengan dhammah. Ayo kita baca bersama. Zahaba tullabut, ja'at al-muslimatu, yazhabu, tazhab. Di bawah ini, di manakah yang tanda i'rab rafa'nya dengan dhammah? Yap, jawabanmu benar. Isim yang tanda i'rab rafa'nya dengan dhammah pada pilihan ganda tadi adalah isim mufrad. Bagaimana? Apakah kalian menjawab pertanyaan tadi dengan benar? Tentu, pertanyaan tadi sangat mudah dikerjakan. Baiklah, kalau begitu kita lanjut pada tanda i'rab rafa' berikutnya yaitu alif. Tanda i'rab rafa' alif hanya digunakan untuk isim tasniyah saja atau isim yang bermakna ganda. Apabila lafaz rojulun itu bermakna tunggal dan ingin diubah menjadi makna ganda, maka ditambah alif menjadi rojulan. Bagaimana? Sudahkah kalian paham? Kalau sudah paham, ayo kita kerjakan kuis berikut ini. Di bawah ini, di manakah contoh yang benar dari penggunaan isim tasniyah yang beri'rab rafa'? Yap, yang benar adalah khafah talibani. Mengapa? Karena jawaban lain tidak disertai tanda alif, sedangkan lafaz Utsmanah adalah nama orang. Selanjutnya, wawu. Tanda wawu rafa berada pada 2 tempat. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Tanda wawu rafa pertama berada pada jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan laki-laki. Ciri-cirinya dengan adanya huruf wawu dan nun. Contoh, ja'a muslimuna,
Muslimuna merupakan jam'ul mudzakkar salim. Tanda rofaknya adanya huruf waw di akhir kata. Contoh kata yang lain seperti muhandisun atau mudarrisun. Pada kata tersebut ada alamat rofa, yaitu waw. Alamat rofa yang kedua yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah artinya 5 isim khusus dalam bahasa Arab yang memiliki hukum i'rab berbeda dari isim biasanya. Tanda rofa'nya adalah wawu. Kelima isim tersebut yaitu abuka, ayahmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, iparmu, fuka, mulutmu, dan dzumalin, pemilik harta. Contohnya, Ja'a Abu Zaidin, telah datang ayah Zaid. Abu merupakan marfu dengan wawu karena mubtada atau fa'il. Akhuka mujtahidun, saudara laki-lakimu rajin. Akhuka marfu dengan wawu sebagai mubtada. Hai teman-teman, ayo bermain tebak-tebakan. Cara bermain: kalian harus pilih jawaban yang paling tepat dari soal yang muncul. Contohnya, tanda rofa apakah yang digunakan pada jamak mudzakkar salim? A. Alif, B. Waw, C. Ya. Jawabannya adalah B. Waw. Karena waw merupakan tanda rofa yang tepat. Apakah kamu siap? Ayo kita mulai. Soal pertama, manakah di bawah ini yang termasuk asmaul khamsah dan rofaknya dengan wawu? A. Kitabun, kitab. B. Abun, ayah. C. Madrasatun, sekolah. Jawabannya adalah B. Abun, ayah. Karena abun marfu dengan domah. Soal kedua, kalimat manakah yang menunjukkan rofa dengan wawu? A. Hadharul muslimuna. B. Hadharat thalibu. C. Hadharul kitabu. Jawabannya adalah B. Hadhara al-muslimuna. Kata al-muslimuna adalah jamak mudzakkar salim yang tanda rafa'nya waw. Berapa soal yang berhasil kamu jawab dengan benar? Tanda-tanda i'rab rafa yang keempat yaitu harfun nun atau tetapnya nun. Dan tempat nun hanya terdapat pada af'alul khamsah fi'il mudhari. Tahukah adik-adik apa af'alul khamsah itu? Tidak, Bu Guru. Af'alul khamsah adalah fi'il-fi'il yang 5. Yang pertama, yaf'alani. Kedua, taf'alani. Ketiga, yaf'aluna. Yang keempat, taf'aluna. Yang kelima, taf'alina. Apakah kalian sudah paham adik-adik? Paham, Bu Guru. Tapi tidak ada contohnya. Yang pertama, yaf'alani. Contohnya, talibani yadrusani fil maktabati. Yang kedua, taf'alani. Contohnya, antuma taktubani ad-darsa. Adakah contoh tersebut tetapnya nun? Ada enggak ya?
guru. Yang ketiga, yaf'aluna. Contohnya, al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Tanda rofaknya nun, yusalluna. Yang keempat, taf'aluna. Contohnya, antum tahfadunal Qur'ana. Adakah contoh di sini yang tetapnya nun? Bu guru. Yang kelima, taf'alina. Contohnya, anti taqra'inal kitabah. Kamu perempuan sedang membaca buku. Taqra'ina tandanya nun. Berikut adalah contoh af'alul khamsah yang tanda i'rabnya dengan nun. Ayo kita baca bersama. Antum maktubani. Asad.